Di akhir bulan ini bakal banyak banget smartphone baru kelas menengah khususnya yang bakal meluncur di Indonesia. Salah satunya adalah Tecno Spark 20 Pro yang bisa dibilang jadi varian reguler dari Tecno Spark 20 Pro series yang meluncur di Indonesia. Jadi smartphone itu bakal nyenggol langsung Redmi Note 13 series nih. Launchingnya aja berdekatan banget. Jadi di dusnya, kalau kita ngelihat dusnya ada beberapa selling point yang diunggulin oleh Tecno Spark 20 Pro kayak kamera 108 megapiksel, kamera selfie 32 megapiksel loh. Di sini ada tulisannya glowing. Jadi kalian kalau selfie kayaknya bakal kelihatan cantik, lebih cantik atau lebih ganteng. Terus prosesor G99 yang mungkin juga di custom oleh MediaTek dan juga Tecno. Speaker stereo dan layar dengan refresh rate yang tinggi. Karena unit ini masih grass, kita unboxing ya sekalian. Oke, kita unboxing aja langsung. Jadi ini dia dus dari Tecno Spark 20 Pro. Ini smartphone-nya. Lagi-lagi di sini ada beberapa fitur utama lagi yang ditampilin oleh Spark 20 Pro, termasuk memori internal yang gede dan RAM yang menurut gua ini udah agak di luar nalar ya untuk smartphone kelas menengah. Oke, simpan dulu buat yang terakhir. Kemudian ada stiker garansi 12 plus 1 bulan jadi 13 bulan garansi yang dikasih oleh Tecno. Kemudian ada buku petunjuk penggunaan sama kartu garansi juga. Kalian harus simpen kedua dokumen ini, jangan sampai hilang. Dapat lagi soft case. Oke, ini soft case standar banget sih. Kemudian ada adapter charger dengan output maksimal 33 watt. Lalu ada kabel USB Type-C, Type A to Type-C tepatnya. Oke. Dan terakhir ada SIM ejector, ada di bagian bawah dus. Oke. Nah, ini nih jagoannya, Tecno Spark 20 Pro. Perbedaan yang paling kentara dari Spark 20 Pro dan Pro Plus itu ada di bagian layar, karena Pro Plus itu layarnya melengkung di sisi kiri dan kanannya, sementara untuk yang Pro biasa, ini layarnya masih datar. Sebenarnya form factor dari smartphone ini mirip-mirip kayak Camon 20 Pro, di mana bodinya dibikin flat, jadi di tepiannya ini dibikin flat. Gue yakin sih ini plastik ya, karena efek glossy-nya tuh kayak nggak metal banget gitu. Dan gampang banget kotor karena jejak sidik jari. Di bagian belakangnya warnanya gonjreng abis dengan efek gradasi warna. Ini sebenarnya warna biru sih kelihatannya, tapi kalau kena paparan lampu yang pas, ini kayak keluar flare warna orange gitu loh tuh. Kelihatan ya? Dan kameranya dibikin ala-ala boba, ala-ala iPhone. Ada 3 lensa kamera di sini. Yang pastinya ini ada kamera 108 megapikselnya. Nah, ini dia tampilan utama dari Tecno Spark 20 Pro. Seperti yang gue bilang tadi, perbedaan paling jelas antara Spark 20 Pro dan Pro Plus ada pada bentangan layarnya, desain layar, dan juga jenisnya. Kalau smartphone ini pakai IPS LCD ukurannya 6,78 inci yang udah ngedukung refresh rate sampai 120 Hz, sama resolusinya itu udah Full HD+. Kalau yang Spark 20 Pro Plus itu layarnya AMOLED, melengkung di sisi kiri dan kanannya dengan ukuran yang kurang lebih sama. Resolusinya juga sama dengan refresh rate yang identik. Karena layarnya cuma IPS LCD, ya emang minim fitur sih, tapi ada beberapa fitur yang menurut gue cocok banget nih buat kalian aplikasikan, kayak dark mode, terus juga ada eye care-nya juga, jadi kita bakal lebih nyaman aja pas pakai smartphone ini. Terus ada temperatur warna, kalian biasa set temperatur warnanya sesuai dengan keinginan. Terus ada Ultra Touch, jadi ini buat ningkatin touch sampling rate dari smartphone ini, biar lebih responsif pas lagi main game.
Layarnya sebenarnya cukup tebal sih di sisi kiri dan kanannya untuk bezel, apalagi di bagian bawahnya bezelnya lumayan tebal. Tapi untuk sebuah smartphone kelas menengah dan apalagi smartphone ini kabarnya akan dihargai dengan cuman 2 jutaan aja, ini lumayan oke sih untuk fitur-fitur layarnya. Apalagi ada juga fitur yang mirip-mirip kayak iPhone nih. Namanya juga hampir mirip, namanya Dynamic Port. Dynamic Port ini bakal nampilin semacam Dynamic Island di sekitar punch hole, jadi bakal muncul ketika face unlock, atau ada panggilan masuk, notifikasi masuk, atau saat low battery, atau bahkan ketika ponsel ini dicas. Cuman secara fitur, mirip-mirip lah tampilannya kayak Dynamic Island, cuman secara fitur emang nggak selengkap Dynamic Island ya. Jadi butuh ada third party apps yang bisa nyala di sini segala. Enggak, ini cuman sebatas notifikasi aja. Sekarang kita bahas dapur pacu dari smartphone ini. Jadi Technospark 20 Pro ini udah didukung, udah ditenagain sama MediaTek Helio G99, prosesor yang sering banget dipakai oleh smartphone kelas menengah, khususnya di rentang harga 2-3 jutaan. Masih lumayan mumpuni sih sebenarnya ya. Prosesor ini terbukti juga dengan banyaknya brand smartphone asal Cina yang pakai MediaTek Helio G99. OS-nya masih Android 13, terus masih berjalan di iOS versi 13 tadi. RAM-nya, ini yang menarik RAM-nya. RAM-nya itu bisa ditambah lewat fitur MEMS Fusion sampai 9 GB. Jadi total RAM dari smartphone ini bisa 21 GB. Untuk RAM defaultnya sendiri udah 12 GB. Memori penyimpanannya 256 GB. Apakah bisa ditambah microSD? Kita lihat. Oke, ini triple slot. Jadi ada SIM 1, SIM 2, dan microSD. Ini fitur yang menarik daripada slot SIM tray yang hybrid. Udah menarik banget. Untuk baterainya sendiri 5000 mAh dengan fast charging 33 watt. Kalian udah bisa dapetin adapternya di dalam paket pembelian. Nah, sekarang di bagian kameranya nih. Sebenarnya ada 3 lensa kamera di sini. Salah satunya adalah kamera utama dengan sensor 108 megapiksel. Nah, 2 kamera ini Tekno tuh nggak nyebutin sebenarnya lensanya tuh sensornya apa dan lensanya apa. Tapi yang gue tahu 2 ini tuh pakai AI lens namanya dengan sensor yang ya sebenarnya rendah sih. Ya seenggaknya ini buat ngebantu pemotretan pas kita lagi motret dengan efek bokeh misalnya. Jadi agar blurnya nggak acak-acakan juga. Tapi ya untuk primary kameranya ya tetap dengan sensor 108 megapiksel. Atau mungkin nambahin 2 ini biar kayak kelihatan iPhone. Emang sih ini mirip iPhone sih. Bobanya terus juga susunan kameranya ini beneran cukup mirip. Di bagian depan ada kamera selfie dengan sensor 32 megapiksel. Nah, kalau untuk fitur-fiturnya di kamera belakang kalian bisa ngerekam video sampai 1080p di 60 fps atau 2K di 30 fps. Terus juga ada AI Cam dengan fitur berbasis AI pastinya untuk tweak hasil gambar berdasarkan skenario yang kita ambil. Terus kamera depannya kalian bisa ngevlog di resolusi maksimal sama 1080p di 60 fps atau 2K di 30 fps. Jadi udah lumayan banget. Ada fitur portrait juga, ada super night. Terus juga ada AR shoot, ada dual video, dan lain sebagainya. Ya, cukup menarik lah untuk sebuah smartphone yang katanya dibanderol dengan harga 2 jutaan. So, gitu aja sih. Hands-on sedikit, unboxing, first impression dari Technospark 20 Pro. Oke deh, gitu aja. Like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa. Subscribe channel Yuzon Tech biar tahu nih gadget terkini, hands-on-nya, review lengkap, cuman di channel ini. Go Faisal, bye!